Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nada Maya Sofa dengan NIM 2321508022 dari Prodi Hukum Keluarga semester 3 Fakultas Syariah Universitas Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini saya akan membuat video sebagai persyaratan ujian tengah semester mata kuliah pengantar fikih munakahat yang telah diajarkan oleh dosen saya, Ustadz Ahmad Sofyan SHI MH, berdasarkan materi yang telah diberikan kepada saya, yaitu pada buku Terjemah Fiqhul Islam wa Adillatut Juz 9. Pembahasan pertama ini mengenai hak perkawinan dan kewajibannya. Kita telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad, Al-Quran yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-hak serta kewajibannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berikanlah mas kawin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Quran Surah An-Nisa ayat 4. Maksudnya di sini adalah istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami. Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip-prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban. Pada bagian ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama hak-hak istri, yang kedua hak-hak suami, yang ketiga hak-hak bersama antara suami istri. Selanjutnya pembahasan yang pertama mengenai hak-hak istri. Istri memiliki berbagai hak material yang berupa mahar dan nafkah, serta hak non material yaitu hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan. Mengenai mahar, sebelumnya sudah dijelaskan secara mendetail pada bagian sebelumnya, dan kita telah mengetahui bahwa itu adalah hak khusus perempuan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Seperti halnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Berikanlah mas kawin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Quran Surah An-Nisa ayat 4. Dan juga telah ditetapkan di dalam hadis bahwa perkawinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah terlepas dari mahar, sedangkan nafkah dikhususkan pembahasan tersendiri mengenainya. Ini adalah perkara yang juga telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Masing-masing setiap pasangan suami istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan, dengan cara menemaninya dengan baik dan menahan aniaya atau melakukan tindak kekerasan yang lain. Jangan sampai dia tahan haknya si istri yang sesuai dengan kemampuannya. Juga jangan sampai dia tampakkan ketidaksenangan terhadap apa yang dia berikan. Bahkan, dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan. Jangan dibalas perlakuan kebaikan dengan aniaya atau kekerasan, karena ini adalah termasuk kebaikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan bergaulah dengan mereka secara patut." Quran Surah An-Nisa ayat 19. Juga pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf." Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Termasuk di antara hak-hak istri yang paling penting dengan secara ringkas yang telah dijelaskan mengenai perihal ini, yang pertama adalah menjaga kesucian istri dan menggaulinya. Mazhab Maliki berpendapat persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'i berpendapat persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami. Maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Karena yang mengajak kepada persetubuhan adalah nafsu syahwat dan rasa cinta. Oleh karena itu,
tidak mungkin diwajibkan, dan yang sunnah jangan sampai suami menangguhkan persetubuhan untuk istrinya untuk mencegah kerusakan. Mazhab Hambali berpendapat suami wajib menggauli istrinya dalam setiap 4 bulan sekali jika tidak ada halangan, karena seandainya bukan suatu kewajiban, tidak ditegaskan dengan sumpah atau al-illa untuk meninggalkannya secara wajib. Seperti halnya semua perkara yang tidak wajib, karena pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami istri dan untuk menolak keburukan dari keduanya. Persetubuhan ini menyebabkan terdorongnya keburukan nafsu syahwat dari diri perempuan, sebagaimana menyebabkan terdorongnya keburukan syahwat dari laki-laki, maka hubungan merupakan hak milik berdua. Jika si suami menolak untuk melakukan persetubuhan setelah lewat masa 4 bulan, atau si perempuan yang merdeka menolak untuk melakukannya di salah satu dari 4 malam tanpa adanya alasan, maka keduanya dipisahkan sebagaimana halnya keduanya dipisahkan akibat al-illah. Juga sebagaimana jika si suami menolak untuk memberikan nafkah meskipun sebelum terjadi persetubuhan. Maksudnya, keduanya dipisahkan jika tidak melakukan persetubuhan setelah masa 4 bulan dari pesta perkawinan atau acara atau akad nikah. Sebagaimana jika si suami menzihar istrinya dan tidak dia tebus perbuatan ziharnya. Dan bahkan pembatalan pernikahan akibat tidak terpenuhinya persetubuhan lebih utama daripada pembatalan akibat tidak terpenuhinya nafkah. Akan tetapi, jika suami melakukan perjalanan meninggalkan istrinya akibat suatu alasan atau keperluan, maka jatuh hak si istri untuk mendapatkan giliran dan persetubuhan meskipun perjalanan si suami diperpanjang akibat suatu alasan. Jika si suami tidak memiliki penghalang yang mencegahnya untuk kembali dan dia menghilang selama lebih dari 6 bulan, maka si istri menuntut kedatangannya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hafsah dengan sanadnya dari Yazid bin Aslam, dia berkata, di antara kami ada Umar ibnul Khattab yang menjaga kota Madinah, maka dia melewati seorang perempuan yang tengah berkata, malam ini berjalan dengan panjang dan sisanya menjadi kelam, dan sangat panjang malam bagiku tanpa adanya kekasih yang aku cumbu. Demi Allah, seandainya aku tidak takut kepada Allah dan tidak malu, niscaya sisi-sisi tempat tidur ini pasti bergerak-gerak. Lalu Umar bertanya mengenai perempuan tersebut. Ada yang menjawab bahwa suaminya tengah pergi di jalan Allah. Kemudian Umar mengutus seseorang perempuan yang ada bersama perempuan tersebut. Akhirnya suami perempuan tersebut dipanggil pulang. Kemudian Umar masuk menemui Hafsah dan dia berkata, wahai putriku, berapa lama seorang perempuan bisa sabar berpisah dengan suaminya? Hafsah menjawab, subhanallah, orang yang sepertimu bertanya kepada orang yang sepertiku mengenai masalah ini. Umar kembali berkata, seandainya aku tidak ingin mendapatkan kebaikan untuk kaum muslimin, maka aku pasti tidak akan bertanya kepadamu. Hafsah menjawab, 5 bulan 6 bulan. Maka dia diberikan batas waktu 6 bulan untuk menjalani masa peperangan. Kemudian mereka menempuh perjalanan selama 1 bulan, berdiam selama 4 bulan, dan mereka menempuh perjalanan kembali selama 1 bulan. Suami diwajibkan datang jika dia tidak memiliki halangan di dalam perjalanannya, seperti karena menuntut ilmu, atau melakukan jihad, atau haji wajib, atau untuk mencari rezeki yang dia butuhkan. Jika ada halangan, maka dia tidak mesti datang karena orang yang memiliki halangan berhalangan akibat penghalangnya. Hakim mengirim surat kepada suami yang tengah melakukan perjalanan untuk kembali. Jika si suami menolak untuk kembali dengan tanpa ada halangan, setelah si hakim mengirim suratnya, maka hakim membatalkan pernikahannya karena dia meninggalkan hak yang harus dia tunaikan,
yang mengakibatkan timbulnya keburukan. Poin kedua adalah diharamkannya melakukan persetubuhan di bagian anus. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha la yastahyi minal haqq la ta'tun nisa'a fi adbarihin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merasa malu dengan kebaikan. Jangan sampai kalian pergauli istri kalian di bagian anus mereka. Kemudian sabda Rasulullah, la yanzurullaha ila rajulin jama'am ra'atahu fi duburiha. Kemudian diharamkan menggauli perempuan haid, dan disunahkan bagi orang yang menggauli perempuan yang tengah haid agar bersedekah sebanyak 1 dinar jika dia menggaulinya pada masa permulaan keluarnya darah, dan dia bersedekah setengah dinar jika menggaulinya di bagian duburnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia sahihkan hadis ini. Idza waqa'a ar-rajulu ahlahu wa hiya haidun kana daman ahmar falyatasaddaq dinar wa kana asfar falyatasaddaq binisfi dinar, yang artinya jika seorang laki-laki menggauli istrinya yang tengah hamil, jika yang keluar adalah darah merah, maka hendaknya dia bersedekah dengan 1 dinar. Jika darah yang keluar berwarna kuning, hendaknya dia bersedekah sebanyak setengah dinar. Kemudian, boleh menggauli istri di antara 2 bagian anus berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Surah Al-Mu'minun ayat 5-6. Juga boleh menggauli istri di bagian vaginanya dari arah belakang. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata, orang Yahudi berkata, jika seorang laki-laki menggauli istrinya di alat kemaluannya melalui bagian belakang, maka akan lahir anak yang cacat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu, itu bagaimana saja kamu kehendaki. Quran Surah Al-Baqarah ayat 223. Kemudian dari bagian depannya vagina dan dari bagian belakangnya, selain jangan sampai dia digauli kecuali di tempat yang dibolehkan. Jika istri digauli di bagian anus, maka dia dikenakan hukuman takzir. Jika dia mengetahui pengharamannya dan dengan perbuatan maksiatnya, ini dia tidak dikenakan hukuman haid atau kafarat. Mazhab Hambali kembali berpendapat, jika suami istri sepakat untuk melakukan persetubuhan di bagian anus, maka keduanya dipisahkan. Begitu juga halnya jika suami memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan di bagian dubur, dan si istri melarangnya. Akan tetapi, jika dia tidak mau berhenti, maka keduanya dipisahkan. Sebagaimana seorang laki-laki dipisahkan dari orang laki-laki yang melakukan kekejian bersamanya. Kemudian yang ketiga, azl atau mengeluarkan air sperma laki-laki di luar vagina. Mazhab Syafi'i berpendapat azl makruh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Judzamah binti Wahab, dia berkata, aku datang menemui Rasulullah SAW dan beliau ditanya oleh orang-orang mengenai azl. Maka beliau menjawab, dzalikal wa'dul khafiyyi wa huwa wa idal mau'udatu su'ilat, yang artinya itu adalah penguburan anak yang secara tersembunyi, yaitu dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup dianya. Kemudian Al-Ghazali berkata, azal diperbolehkan. Ini adalah pendapat yang dibenarkan oleh para ulama mutaakhirin. Berdasarkan perkataan Jabir, kami melakukan azal pada masa Rasulullah SAW dan Al-Quran masih terus diturunkan.
Pendapat yang membolehkan azal disepakati oleh keempat mazhab berdasarkan hadis Abu Sa'ad Al-Khudri secara marfu dari Ahmad. Kami menggauli istri kami dan kami suka menggauli mereka. Maka, apakah pendapatmu mengenai azal? Beliau menjawab, Isna'u ma badalakum fama qadallahu ta'ala fahuwa ka'inna walaysa min kullil ma'i yakunul waladu, yang artinya, perbuatlah apa yang menurut kalian baik, maka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terjadi, dan tidak dari setiap air sperma lahir anak. Azal diharamkan kepada perempuan yang merdeka kecuali dengan seizinnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar, dia berkata, Rasulullah melarang melakukan azal kepada perempuan merdeka kecuali dengan izinnya. Poin yang keempat adalah menggauli dengan baik. Jadi, seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan bergaulah dengan mereka secara patuh. Quran surah An-Nisa ayat 19. Dia diwajibkan mengeluarkan apa yang menjadi hak istrinya yang harus dia penuhi dengan tanpa penangguhan. Berdasarkan yang disebutkan, termasuk di antara menggauli dengan baik adalah memberikan haknya dengan tanpa menangguhkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Masrul Ghani Dulmu, yang artinya penangguhan orang yang kaya adalah suatu tindak kezaliman. Yang kelima adalah keadilan di antara istri dalam masalah menginap dan nafkah, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Barang siapa yang memiliki 2 orang istri atau lebih, maka menurut jumhur ulama yang selain Syafi'i, dia harus berlaku adil di antara mereka dan membagi giliran kepada mereka. Setiap 1 orang istri digilir dalam waktu 1 hari 1 malam, tanpa memedulikan apakah si suami adalah orang yang sehat ataupun sakit ataupun dikebiri, tanpa memedulikan apakah si istri sehat, sakit atau tengah haid, tengah mengalami masa nifas, tengah melakukan ihram, ataupun ahli kitab dengan tujuan untuk memberikan hiburan. Juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan giliran kepada para istrinya, beliau menggilir kepada masa sakitnya, meskipun beliau tidak diwajibkan untuk menggilir. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah menggilir bagi setiap istrinya 1 hari 1 malam. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, Rasulullah menggilir di antara kami dengan penuh keadilan, dan beliau berkata, Allahumma inni hadza qasmi fima amlik fala talumni fima la amliku, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya ini adalah bagian yang sanggup aku laksanakan, maka jangan engkau cela aku pada apa yang tidak sanggup aku lakukan. Jika beliau tengah mengalami sakit dan sulit untuk menggilir, maka beliau meminta izin kepada para istrinya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah SAW memanggil istri-istrinya, lantas mereka semua berkumpul. Kemudian Nabi SAW berkata, aku tidak dapat menggilir kalian. Jika kalian menilai kalian bisa memberikan izin kepadaku, maka aku akan tinggal di rumah Aisyah. Jika mereka tidak memberikan beliau izin untuk tinggal di rumah salah seorang dari mereka, maka beliau tinggal di rumah salah seorang dari mereka dengan cara melakukan undian. Mazhab Syafi'i berpendapat seorang suami tidak diwajibkan untuk menggilir karena menggilir adalah haknya, maka dia boleh meninggalkannya. Permulaan menggilir dilakukan dengan cara undian. Seorang suami tidak boleh memulai menggilir dengan salah satu istrinya dengan tanpa keridhaan istri yang lain, kecuali dengan cara undian. Kemudian pembahasan yang kedua adalah hak-hak suami. Sesungguhnya hak-hak suami yang paling penting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan pergi keluar dari rumah. Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika dia dituntut untuk melakukan hal itu. Si suami harus menerimanya
Jika si istri menawarkannya kepadanya karena dengan akad perkawinan, si suami berhak menyerahkan iwadah, yaitu dengan menyerahkan mahar yang bersifat cepat kepada si istri. Seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur, meskipun pada saat itu si istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada kewajiban agama atau menimbulkan keburukan kepada si istri, karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik. Termasuk di antara perbuatan ketaatan adalah tinggal di rumah selama dia telah menerima maharnya yang bersifat cepat, yang membuatnya mendedikasikan diri untuk perhatikan berbagai perkara rumah tangga, mengurus rumah, dan merawat anak-anak dari kecil sampai anak-anak besar. Si istri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya. Si suami tidak berhak melarangnya untuk keluar ke masjid dan yang lainnya. Mazhab Hanafi membolehkan istri untuk keluar tanpa izin suaminya jika salah satu dari kedua orang tuanya sakit. Seorang perempuan harus mengenakan penutup tubuh yang disyariatkan ketika pergi keluar rumah. Jangan sampai dia tampakkan sesuatu dari tubuhnya yang selain wajah dan kedua telapak tangan, karena membuka sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk ditutupi, yang dapat menyebabkan fitnah dan keinginan untuk memandangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Yang kedua adalah amanah. Amanah. Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Al-Ahwas yang tadi telah disebutkan, yang berbunyi, "Amma haqqukum ala nisaikum fala yu'tina firashikum man takrahun wala ya'zana fi buyutikum liman takrahun." Yang artinya, sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan kalian masukkan ke dalam rumah kalian orang yang kalian benci, dan dia tidak izinkan orang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian. Yang ketiga adalah perlakuan yang baik. Seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya, sebagaimana si suami juga harus memperlakukan dengan baik suaminya. Yang keempat adalah hak untuk memberikan pelajaran. Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan memberikan pelajaran kepada istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka telah menaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nujusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 34. Sedangkan perempuan yang tidak solehah adalah yang melepaskan hak-hak suami istri dan bermaksiat kepada suaminya. Maka dialah perempuan yang perlu diberikan pelajaran. Hak suami untuk memberikan pelajaran kepada istrinya yang tidak mau menaatinya adalah berkisar pada perkara yang si suami harus ditaati, yaitu jika si istri adalah orang yang nusyus. Yang dimaksud nusyus adalah pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dilaksanakan, rasa benci di antara masing-masing suami istri. Keluar rumah dengan tanpa izin suami, bukannya keluar ke tempat qadi untuk menuntut haknya kepada suaminya. Yang kelima adalah mandi setelah selesai masa haid, nifas, dan junub. Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat suami berhak memaksa istrinya untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas, meskipun si istri adalah seorang ahli zimmah, karena dengan tanpa mandi terhalang hak suami untuk menggauli istrinya. Oleh karena itu, si suami berhak memaksa istrinya untuk menghilangkan perkara yang menghalangi haknya. Dia juga berhak memaksa istrinya untuk menghilangkan perkara yang menghalangi haknya.
Dia juga berhak memaksa istrinya yang muslimah dan telah balik untuk mandi junub karena sholat merupakan kewajiban si istri. Dan sholat tidak dapat dilakukan oleh si istri tanpa mandi, juga karena jiwa merasa jijik untuk menyetubuhi orang yang tengah junub. Istri yang merupakan ahli zimmah tidak berhak untuk dipaksa mandi junub. Seperti perempuan yang muslimah yang belum mencapai usia balik, karena persetubuhan tidak bergantung kepada mandi junub, yang dibolehkan melakukan persetubuhan tanpa terlebih dahulu mandi junub. Mazhab Hambali menambahkan, sesungguhnya si suami berhak memaksa istrinya untuk mandi dari najis karena mandi najis ini wajib untuk dia lakukan. Dia juga berhak memaksanya untuk menghindari perkara yang dia haramkan karena ini adalah kewajiban suami terhadap istri. Dia juga berhak memaksa istrinya untuk memotong rambut dan kuku yang membuat jijik manusia, serta menghilangkan kotoran, karena perkara yang tadi disebutkan menghalangi kesempurnaan untuk bersetubuh. Mazhab Syafi'i menyebutkan dua pendapat mengenai pembersihan, pencukuran rambut, kemaluan, dan mandi junub. Satu pendapat mengatakan, si suami memiliki hak untuk memaksa istrinya melakukannya karena persetubuhan bergantung kepadanya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan, si suami tidak berhak memaksa si istri untuk melakukannya karena persetubuhan tidak tergantung kepadanya. Kemudian, pembahasan yang terakhir adalah melakukan perjalanan dengan istri. Perjalanan dalam konteks fikih Islam merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan berkeluarga. Melakukan perjalanan bersama istri dapat membawa banyak manfaat, baik secara spiritual, emosional, maupun sosial. Namun terdapat beberapa ketentuan dan panduan yang perlu diperhatikan untuk memastikan perjalanan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Melakukan perjalanan dengan istri adalah kesempatan berharga untuk mempererat hubungan dan menciptakan kenangan indah dengan memperhatikan tujuan, persetujuan, ketentuan, serta hak dan kewajiban masing-masing. Perjalanan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal. Selain itu, menjaga adat dan mendoakan keselamatan selama perjalanan adalah bagian penting dari pengalaman ini, mencerminkan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita telah mengetahui bahwa seorang suami memiliki hak untuk melakukan perjalanan dengan istrinya setelah semua kewajiban mahar yang bersifat segera telah dia penuhi dan dia dapat menjamin keselamatan istrinya. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.